Dari Islam alternatif ini mencoba pada pembahasan yang menyadarkan yang kita sudah ketahui pada wilayah itu, akan tetapi ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada season kali ini. Kita melanjutkan kajian tentang Islam yang mana dilihat dari perspektif atau pendekatan yang lain. Pada season kali ini kita membahas tentang Islam alternatif. Suatu pembahasan yang baru pada wilayah nanti kita kembangkan pada kenyataan kehidupan. Nah, saya awali gambaran tentang Islam yang memberikan gambaran tentang aplikasi atas kehidupan. Ini juga memiliki ranah atau kesinambungan dalam kenyataan. Kenyataan ini adalah dalam segi ibadah, ini ada namanya ibadah secara individual dan ibadah secara sosial. Maka di sini adalah pembahasan tentang ibadah dan muamalah. Pada masalah ibadah dan muamalah ini akan menjadi pusat pembahasan yang penting. Jikalau Nabi pernah mengatakan i'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, terus wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu wadan. Jadi kerjalah kamu atau berusahalah secara totalitas pada masalah duniamu dengan bekerja, berusaha mencari nafkah, seperti hanya kamu diumpamakan hidup selama-lamanya, dan juga ibadahlah kamu seperti hanya besok itu mati. Gambaran dari Nabi ini adalah gambaran yang mencoba kita, ya, dalam segi ibadah kita fokus, tapi untuk bisa bekerja terus mampu menghasilkan harta yang lebih, itu juga menjadi nilai yang penting pula. Nah, pada pembahasan ini kita pada umat Islam ini ada suatu kecenderungan yang ada yang terlalu pada wilayah pekerja saja. Jadi cuma bekerja terus lupa pada nilai unsur ibadah dia wajib, misalnya sholat, sehingga ada perkataan yang mengatakan dia termasuk hubbud dunya yang dinilai sangat rendah dan semacam dijanjikan masuk neraka. Pun sebaliknya, mereka yang fokus pada ibadah, kesolehan individual itu, keterlaluan kecenderungannya itu bahasanya, sehingga dia melupa pada ibadah sosial istilahnya, yakni bagaimana muamalahnya dia dengan orang lain, bagaimana dia melihat kemiskinan, bagaimana melihat orang-orang yang tetangganya yang kesusahan, dia diam saja dengan kesibukan ibadah bersujud, hingga tempat sujudnya membekas, hingga kepalanya membekas, tetapi samping kanan kirinya digerogoti oleh penyakit dan kurangnya gizi. Dari Islam alternatif ini mencoba pada pembahasan yang menyadarkan yang kita sudah ketahui pada wilayah itu, akan tetapi ada ketidaksadaran yang masif, istilahnya begitu. Sehingga kalau pada tokoh yang membahas ini adalah beliau Jalaluddin Rahman.
beliau menulis tentang Islam alternatif. Memang beliau menuliskan buku namanya Islam Alternatif, ceramah-ceramah di kampus. Jadi beliau mencoba untuk membahas lebih tajam makna dari istilah Islam alternatif ini. Singgungan beliau sangat melihat pada masyarakat sosial, sangat melihat bagaimana masyarakat kanan kirinya, sehingga beliau mempunyai narasi atau konstruk sendiri. Beliau memberikan ada istilah sunnah hasanah sama sunnah sayyi'ah. Sunnah hasanah pada gambaran beliau adalah sunnah yang mengkategorikan dia melihat problematika sosial di masyarakat dan memberikan solusi, memberikan kontribusi. Adapun sunnah sayyi'ah adalah mereka yang tahu masalah sosial tetapi sibuk dengan ya urusan urusan individualnya dia, bagaimana dia berhubungan dekat sama Tuhan, bagaimana dia lebih khusyuk lagi kepada Tuhan sehingga melupa pada kewajiban yang di situ kanan kirinya menimpa atau merasakan kesusahan. Nah, sembari dengan itu juga kritikan lebih keras beliau dari Islam alternatif ini. Beliau tidak suka istilahnya dengan orang yang menikmati sensasi-sensasi ibadah haji yang itu sudah 4 kali 5 kali hingga melupa pada kanan kirinya yang butuh bantuan uangnya dia untuk ya misalnya untuk makan dan minumnya. Ini kan suatu gambaran yang sangat kontekstual kenyataan kehidupan. Kalau saya gambarin lagi, terasa ini mungkin lebih pada wilayah urban, mungkin begitu. Wilayah perkotaan yang sangat kuat adanya gap, sehingga terlihat ketika bangunan-bangunan rumah yang dipagari tinggi-tinggi, ibadah sosialnya itu tidak ada lah istilahnya, karena tidak mendengarkan ada apa di kanan kiri. Berbeda ketika nanti di pedesaan yang memang tidak ada pagar, saling hubungan sosial yang sangat ya heterogen, saling membantu. Ini kacamata saya. Selanjutnya sehubungan dengan narasi yang digambarkan oleh Jalaluddin Rahmat ini tentang sunnah hasanah sama sunnah sayyi'at. Beliau ingin menyadarkan orang-orang yang dikatakan pemimpin Islam ya, apalagi kita yang di Indonesia yang dikatakan ya menggunakan sistem demokrasi yang mana pemimpinnya adalah presiden, tetapi jangan lupa nilai-nilai dari Islam terpatri dan terlaksana, sehingga kalau narasi pada zaman dulu ada Daulah Islamiyah misalnya, negara Islam, ada yang negara Kristen atau negara kafir, maka wilayah kepemimpinan kalau dibahasakan mereka yang mengatakan khilafah, konsep khilafah kepemimpinan yang di situ, Indonesia sudah lebih khilafah dengan versi Indonesianya dengan Pancasilanya. Nah, masalah wilayah ini pemimpin Islam jika ingin menyadarkan Jalaluddin Rahmat ini, beliau memberikan contoh tokoh-tokoh atau pemimpin yakni yang telah sangat melihat bagaimana masalah sosial, bagaimana solusi untuk menyelesaikan bagaimana keadaan di masyarakat. Dua tokoh yang beliau gambarkan yakni Sayyidina Umar dan juga Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi dua tokoh ini yang dinarasikan atau diberikan gambaran menjadi
teladan, menjadi figur yang sangat melihat tentang problematika sosial. Misal kalau kita pahami pada masalah sosial ini kan menjawab bagaimana golongan-golongan yang semakin kaya, yang kaya semakin kaya istilahnya, yang miskin semakin miskin. Penegasan ini itu salah satu dinarasikan yakni pada Khalifah Umar ibn Khattab. Jadi Umar ibn Khattab ini pada sejarah dahulu sangat terpusat atau sangat memikirkan bagaimana keadaan sosial, sehingga narasi tentang wajib zakat setiap individu yang mampu itu harus membayar. Sampai Sayyidina Umar ini mengatakan kita perangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Kita istilahnya harus tegakkan orang-orang harus membayar zakat, karena zakat menjadi solusi untuk permasalahan sosial pada wilayah kebutuhan secara primer, misalnya makan, sehingga tidak ada sampai dari saudara kita umat Islam kelaparan, gizinya buruk, terus pendidikannya juga hancur. Inilah suatu gambaran juga salah satu tentang Islam alternatif. Selanjutnya dari Jalaluddin Rahmat ini tentang narasi Islam alternatif, dalam segi pemerintah harus juga sangat masif pada kelembagaan sosial yang melihat bagaimana para duafa, para orang fakir miskin juga bisa dibantu mencari solusi, tidak dibiarkan menerima kenyataan dalam segi kehidupannya begitu. Dan juga dari Jalaluddin Rahmat ini, beliau juga fokus pada wilayah sains dan teknologi dan berkata lebih baik membangun perpustakaan, membangun kehidupan yang lebih fokus pada ilmu pengetahuan daripada hanya membangun masjid, sampai begitu mengatakannya, hanya menjadi rutinitas yang kadang-kadang besar tapi sepi di masjid itu. Nah, dari Jalaluddin Rahmat ini memang terasa sangat mementingkan dalam wilayah sosial, hingga terasa beliau pada wilayah ibadah individual, rutinitas bentuk ibadah yang umum, sholat jamaah atau bagaimana, atau acara-acara yang menjadi budaya kita dinilai rendah, kasarannya begitu. Nah, pada ini adalah perlu untuk menjadi sebuah batu loncatan kita jikalau masalah-masalah kita hanya berputar-putar pada wilayah berbedanya pendapat, berbedanya perspektif. Perlulah kenyataan itu adalah bagaimana pengaplikasiannya. Jikalau pemerintah juga dengan menteri sosial dan sebagainya, kita juga membantu. Ya, sebagai masyarakat sipil kita juga mempunyai wadah untuk saling menolong. Lebih dari itu, tidak hanya menolong bentuk uang, tetapi memberikan solusi atau memberikan tempat untuk bisa bekerja, untuk bisa menghasilkan atau memberikan pekerjaan pada orang-orang yang miskin, dan dia tidak hanya menerima tapi bisa mampu untuk mencarinya. Dan kaitannya kalau beliau pada wilayah ilmu pengetahuan dan sains teknologi juga mendasarkan dari bagaimana Al-Quran dan hadis dengan ayat-ayat Al-Quran
untuk menyesuaikan dengan kenyataan dan juga mengelaborasikan dengan teori-teori pengetahuan yang digelontorkan atau dihasilkan oleh para akademisi, para profesor, sehingga pengembangan ilmu pengetahuan memiliki gambaran yang lebih kontekstual dan lebih mengangkat pada kehidupan. Lebih dari itu adalah kehidupan sosial, sehingga Islam adalah agama yang memberikan alternatif atau memberikan jawaban pada kenyataan kehidupan dan memberikan solusi jika memang ya orang-orang hanya sibuk pada pribadi, lupa pada masyarakat, dan lupa pada saudara seiman atau saudara sebangsa. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.